izin Pak Anies Baswedan, Pak AHY. Saya Fauzi dari kantor berita Indonesia Antara, satu-satunya kantor berita milik pemerintah ya. Saya menarik soal diskusi. Langsung mati deh. Ya, boleh. Maaf, mungkin persoalan teknis ya. Izin, saya Tadi menyimak beberapa bagian. hanya harus dekat nih. Jadi saya menyimak beberapa diskusi terkait gagasan-gagasan dari saya panggilnya kakak Anies Baswedan aja, biar lebih akrab gitu. Gagasan-gagasan tadi saya mencatat begitu banyak gagasan yang terkait dengan ekonomi. Kakak Anda bicara soal menjaga demokrasi, pertumbuhan ekonomi, terus yang terkait dengan ekologi dan kolaborasi. Saya tidak mendengar bagaimana seorang mantan Menteri Pendidikan di tahun 2014 lalu itu berbicara soal gagasan bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Artinya di 2045 nanti ada bonus demografi. Nah, ini belum saya mendengar bagaimana sih ke depannya yang pernah membawahi Kementerian Pendidikan di 2014 misalnya yang 10 tahun yang lalu sudah berbicara tentang pendidikan, malah tidak dibicarakan lagi ketika saat ini jelang-jelang bonus demografi nantinya. Kira-kira kedepannya seperti apa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia? Terima kasih. Jadi sektor-sektornya banyak, Bung Fauzi. Jadi ketika bicara tentang misalnya tadi kesetaraan, kesempatan, keadilan, maka itu ada sektornya. Ada sektor pertanian, ada sektor pendidikan, ada sektor perumahan, ada sektor transportasi, itu sektor. Yang saya sampaikan tadi adalah gagasan dasar yang harus digunakan di semua sektor. Jadi ketika sampai kepada sektor pertanian misalnya, maka kita ingin terjadi peningkatan pertumbuhan yang setara. Oke? Maka baik petaninya, baik pengelolaan pasarnya, baik end usernya, semua mendapatkan kesetaraan distribusi kesejahteraan. Ketika sampai kepada pendidikan misalnya, maka pendidikan di perkotaan dengan pendidikan di pedesaan ada kesetaraan kesempatan. Di perkotaan pun ada kesetaraan antara mereka yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi dengan mereka yang berstatus sosial ekonomi rendah. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah gagasan-gagasan fundamental yang itu digunakan di dalam setiap sektor. Jadi ketika saya mimpin Jakarta kemarin, boleh dicek kepada dinas-dinas, saya sampaikan kepada semua, kita berada di sebuah gedung namanya Balai Kota itu, yang jaraknya hanya 1 km dari tempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disepakati, namanya Gedung Pancasila. 1 km, dan di pembukaan Undang-Undang Dasar itu dikatakan Republik ini didirikan ujungnya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Dinas Pertamanan, di mana kebijakan yang tidak menghasilkan keadilan? Bagaimana membuat kebijakan pertamanan sesuai dengan prinsip keadilan? Nah, selama ini rupanya kalau bicara pertamanan nggak masukkan unsur keadilan. Ini pas pertanyaan berikutnya nih, bagaimana kebijakan pembangunan jalan memasukkan unsur keadilan? Dan itu yang mau nyusun perencanaan jalan jadi berpikir, gimana ya masukin keadilan? Nah, ini perintah Republik menghadirkan keadilan sosial. Jadi semua sektor harus, termasuk sektor pendidikan. Dan begitu ada kesetaraan dan ada prinsip meritokrasi, maka
usul Bang Fauzi, kita jangan gunakan istilah SDM kalau boleh usul, tapi kita gunakan istilah kualitas manusia, sehingga kita meningkatkan kualitas manusia, bukan manusia sebagai alat produksi. Ketika disebut sebagai sumber daya manusia, dia setara dengan sumber daya alam, setara dengan sumber daya uang, setara dengan sumber daya teknologi. Itu adalah sebuah fungsi produksi ekonomi. Dalam production function itu ada unsur manusia, unsur alam, unsur modal, unsur teknologi. Akhirnya kita sebut sebagai sumber daya manusia. Lalu pendidikan ditempatkan sebagai persiapan kerja. Sementara pendidikan bukan semata-mata untuk persiapan kerja. Pendidikan adalah untuk menghasilkan pribadi yang berkarakter, yang bisa meraih cita-citanya dan bisa meraih kebahagiaan dan memberikan manfaat bagi semua. Jadi itu sektornya. Nah, insya Allah nanti kalau prinsip-prinsip ini dipegang, sektor-sektor itu pun bisa dikembangkan. Gitu ya, Bang Fauzi. Terima kasih.